Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Dengarkan penjelasannya ya. Teks laporan percobaan adalah teks yang umumnya digunakan dalam ilmu pengetahuan alam atau sains. Biasanya berfungsi untuk mencatat dan menguraikan suatu percobaan yang telah diselesaikan. Laporan percobaan biasanya disusun dari teks berbentuk prosedur yang berisi langkah-langkah percobaan, kemudian diikuti dengan teks yang menjelaskan hasil dari percobaan tersebut. Aspek kebahasaan teks laporan percobaan adalah yaitu kalimat deklaratif atau kalimat berita. Kalimat deklaratif digunakan untuk membuat pernyataan. Bentuk kalimat deklaratif umumnya digunakan oleh pembicara atau penulis. Ya, berikutnya adalah struktur teks laporan percobaan. Yang pertama, pernyataan umum. Biasanya isinya adalah klasifikasi dari sesuatu. Yang kedua, uraian, yaitu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan. 1. Mengenalkan aspek umum atau kelompok. Contohnya kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas, reptil, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Contohnya ketika, maka, dan seterusnya. Yang ketiga, kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren atau serasi. Yang keempat, menggunakan kalimat aktif. Kelima, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Yang keenam, tidak ada urutan waktu, biasanya hanya urutan kegiatan. Yang ketujuh, menggunakan kata benda. Kedelapan, menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Yang kesembilan, biasanya disertai foto, diagram, peta, dan lain-lain. Kemudian contoh teks laporan, misalnya nih, laporan informatif tentang makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Kemudian laporan informatif non-hidup seperti sepeda dan banjir. Contoh percobaan, yang pertama mencampur minyak dengan air, kemudian bisa juga membuat pendingin sederhana atau membuat tahu, atau bisa juga pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau, dan masih banyak lagi. Berikutnya sistematika atau susunan teks laporan percobaan. Yang pertama, judulnya, kemudian tujuan. Yang ketiga, hipotesisnya. Yang keempat, alat dan bahan, kemudian langkah-langkah atau metode. Yang keenam, hasil percobaan. 7, pembahasan atau diskusi. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, sekarang anak-anak, silakan kalian cari satu contoh laporan percobaan. Boleh dari kalian tulis sendiri atau dari Google juga boleh. Ya, silakan mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.